Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang iman yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini, hal yang lebih penting daripada segala sesuatu adalah iman. Karena iman berhubungan dengan kekekalan. Segala sesuatu di dalam dunia ini tanpa iman tidak akan berhubungan dengan kekekalan sorga. Hidup kita tidak akan ada gunanya, pencapaian kita tidak akan ada gunanya, kesuksesan, keberhasilan kita tidak akan ada gunanya tanpa iman. Itu sebabnya saudara, iman adalah hal yang penting untuk kita sadari betul-betul, untuk kita miliki dan untuk kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di dalam video ini saudara kita akan belajar tentang iman. Iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang benar? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita lihat dan kita sadar bahwa iman di dalam Yesuslah iman yang benar? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh
darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita telah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Itu ada di ayat 22, dia berkata, kita sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh kematian Kristus, kita yang percaya telah dikuduskan, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, di dalam bagian ini Paulus menegaskan dua hal utama, di mana dia menegaskan pertama itu adalah tentang bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang utama. Dan yang kedua, dia menegaskan bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita jika kita tahu bahwa iman dalam Yesuslah iman yang benar, iman yang sejati. Karena di dalam Yesuslah kita mengalami penebusan, kita dikuduskan. Nah, yang pertama yang saya ingin kita lihat, saudara, adalah apa alasannya sehingga iman di dalam Yesuslah iman yang benar. Di dunia ini begitu banyak iman, saudara. Tetapi satu saat begitu banyak manusia akan kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang akan sadar ternyata selama ini apa yang mereka percayai itu kebohongan. Satu saat, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang percaya satu saat akan kecewa karena ternyata apa yang mereka percayai bukan iman yang benar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa iman dalam Yesuslah iman yang sejati, iman yang benar, di mana melalui iman itu kita telah diperdamaikan, kita telah dikuduskan, kita dijadikan kudus tak bercacat di hadapannya. Kenapa iman dalam Yesus iman yang benar? Ayat 16 di sana dikatakan, yang pertama, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa iman di dalam Yesuslah iman yang benar, saudara? Karena Dialah Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, seringkali diperdebatkan, dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Satu sisi ya benar bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah manusia. Tapi ketahuilah bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Untuk menebus orang-orang berdosa, termasuk saya dan termasuk saudara. Padahal sebenarnya Dia adalah Allah, karena dikatakan di sini karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dialah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya saat ini, saudara, bersyukurlah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara dikuduskan, disucikan, tidak bercela di hadapannya. Kenapa? Karena Dialah sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi,
Karena untuk Dialah segala sesuatu diciptakan. Saya dan saudara ada bukan kebetulan, tapi kita ada karena Dia menciptakan kita untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kemuliaan nama-Nya. Jadi Dia bukan sekedar nabi, saudara, sekalipun Dia adalah nabi, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara untuk Dia. Itu sebabnya, saudara, saat ini tetaplah dalam iman kepada Yesus. Mantaplah dalam iman kepada Yesus. Kokohlah dalam iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesuslah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bayangkan, saudara, kalau satu saat ada orang-orang yang akan sadar bahwa yang dia percayai itu hanyalah satu khayalan. Kalau yang dia percayai itu hanyalah satu doktrin kebohongan, satu saat akan banyak orang yang akan kecewa karena imannya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa firman Allah ini menegaskan bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia bukan sekedar manusia dan Dia bukan sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kerajaan dan sorga, kekekalan, semua ada karena Dia yang menciptakan. Dan semuanya itu diciptakan untuk Dia. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia, karena iman dalam Dialah iman yang benar. Lalu kemudian ayat 17 di sana dikatakan alasan sehingga iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Di ayat 17 dikatakan Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, bahwa Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Artinya, saudara, Dia bersifat kekal karena memang Dia adalah Allah. Sekali lagi, Dia bukan sekedar nabi, Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yang rela mati bagi saya dan saudara. Kenapa iman di dalam Dia adalah iman yang benar? Karena iman di dalam Dia yang kita percayai, Dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Allah kita. Dia ada dari kekekalan. Itu sebabnya iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Nabi mana yang sudah ada dari kekekalan, saudara? Abraham adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Musa adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Nabi-nabi yang lain adalah manusia yang bukan bersifat kekal. Tetapi Yesus adalah nabi yang adalah manusia, tapi juga bersifat kekal, karena memang Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia yang awal dan yang akhir. Itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Dan selanjutnya ayat 19 dikatakan, saudara, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Penegasan lebih tegas lagi dikatakan ayat 19, saudara, bahwa kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Artinya apa? Dia adalah Allah. Karena sifat ilahi, karakter ilahi, kuasa ilahi ada dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Jadi kesimpulannya, saudara, iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah jika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar.
Kalau hari ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebelum terlambat saudara, sebelum terlambat, pastikan saat saudara mendengarkan renungan ini, saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang akan kita renungkan bersama saudara, kalau iman dalam Yesus adalah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melihat, kita sudah belajar bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu dan Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Ia terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu yang diciptakan dalam Dia ini ada. Dan yang terakhir juga dikatakan ayat 19, karena segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya saudara, dari ketiga hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Sebab itu, ayat 22 saudara, sebab itu kalau di dalam iman kepada Yesus adalah iman yang benar, maka sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan kalau iman dalam Yesuslah iman yang benar? Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah saudara undur dari iman saudara, apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada godaan, ada tawaran. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Bertekunlah dalam iman. Saudara yang masih muda, jangan pernah karena pasangan hidupmu engkau menjual Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau engkau menjual Yesus, menjual imanmu kepada Yesus, maka satu saat hidupmu akan berakhir di neraka, karena sorga pun Dia yang punya. Jangan pernah goyah saudara, bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi. Bagi saudara yang sedang meniti karir, jangan pernah karena karir saudara menjual Yesus. Jangan pernah karena pangkat dan karir saudara menjual Yesus saudara. Kenapa? Karena iman dalam Yesuslah iman yang benar. Tetaplah bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Lebih baik tidak berpangkat saudara, daripada berpangkat tapi meninggalkan Yesus karena pangkat tidak akan dibawa mati. Saudara yang ada di bisnis, usaha dan sebagainya, jangan pernah karena masalah usaha, bisnis, ekonomi, saudara meninggalkan Yesus. Karena apapun saudara tidak akan bawa ke sana. Yang akan saudara bawa ke sana adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada yang lain. Dan yang akan laku untuk masuk ke sorga itu adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, banyak tawaran tentang sorga. Ada banyak pengajaran tentang sorga. Tetapi hanya satu yang pernah berkata, bahwa hanya Dia jalan ke sorga. Kenapa hanya Dia jalan ke sorga, saudara? Karena hanya Dia yang pernah datang dari sorga. Kenapa Dia tahu jalan ke sorga, saudara? Karena Dialah yang pernah datang dari sorga. Nabi manakah yang pernah datang dari sorga? Jangan bicara tentang sorga kalau belum pernah datang dari sorga, kecuali firman dari sorga itu juga yang dibahas. Nah, itu sebabnya saudara, mari bertekun dalam iman, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap bertekun di dalam iman. Yang kedua saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam konteks gereja mula-mula saudara, ada tantangan yang mereka harus hadapi dalam mempertahankan iman mereka. Ada harga yang mereka harus bayar untuk mempertahankan iman mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, supaya mereka tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena banyak hal yang mau menggoncangkan iman mereka, banyak hal yang bisa menggoncangkan iman mereka. Masalah, persoalan, tantangan, harga yang harus dibayar. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada waktu itu ketika mereka mempertahankan iman mereka.
Hari ini pun saudara, kita masing-masing mungkin berbeda, mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan iman kita. Apapun itu harganya saudara, betapa keras pun goncangan untuk iman saudara, tetap teguh. Jangan pernah bergoncang. Apapun yang menggoncang iman saudara, tetaplah teguh. Jangan pernah mau bergoncang. Jangan pernah mau bergeser dari iman saudara. Itu yang selanjutnya dikatakan saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Selanjutnya dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hanya di dalam Injil ada pengharapan saudara. Sekali lagi, hanya dalam Injillah ada pengharapan. Itu sebabnya jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Karena berita Injil itu adalah berita sukacita. Berita Injil adalah berita keselamatan. Berita Injil adalah berita jalan ke sorga, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ditegaskan di sini saudara bahwa jangan pernah digeser dari pengharapan Injil. Oleh tawaran apapun itu, oleh situasi apapun itu, oleh goncangan apapun itu, jangan pernah mau digeser. Artinya tetap confirm di sana saudara. Jangan pernah mau digeser oleh apapun. Tetap kuat di sana, tetap teguh di sana. Jangan tergoncang. Biarlah sekali iman kepada Yesus sampai mati, iman kepada Yesus, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini saya mau kita gunakan kesempatan ini saudara. Saya mau saudara gunakan kesempatan ini untuk merenung. Apakah hari ini iman saudara kepada Yesus sudah benar? Apakah hari ini saudara sudah benar-benar yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah hari ini saudara sudah yakin bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena penebusan Yesuslah saudara dilayakkan dan nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan? Kalau belum saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan segera saudara beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenapa? Kita sudah belajar dalam konteks firman Tuhan ini. Karena iman kepada Dialah iman yang benar. Tidak ada yang lain. Kenapa hanya iman kepada Dialah iman yang benar? Karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Yang kedua, karena Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia bersifat kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak berkesudahan. Itu sebabnya iman kepada Dialah yang benar. Dan ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Karena sifat ilahi, kuasa ilahi, otoritas ilahi ada di dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Dan saudara, jika iman kepada Yesuslah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tetaplah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan jangan mau digoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan saudara. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil itu. Biarlah kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Pastikan hari ini saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kita sudah belajar kenapa iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan dan saya lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus adalah bahwa kita harus tetap bertekun dalam iman. Kita harus tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus tetap berdiri dalam pengharapan Injil.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan setiap saudara bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar, karena Engkau yang kami percayai adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Engkau bersifat kekal dan Engkaulah Allah. Itulah yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Iman kami kepadamu adalah iman yang benar. Itu sebabnya hari ini kami berkomitmen sesuai dengan janji firman-Mu bahwa kami tidak akan pernah bisa digoncangkan dari iman kami. Kami akan terus bertekun dalam iman. Kami tidak akan bergoncang, tetapi melainkan kami akan tetap teguh. Dan kami tidak akan mau bergeser dari pengharapan Injil. Kami mau terus berharap dalam Injil-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang telah rela berkorban bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan dan juru selamat. Dan dalam perjalanan hidup kami akan tetap bertekun dalam iman. Kami akan tetap teguh dan tidak bisa digoncang oleh apapun. Dan kami akan tetap dalam pengharapan Injil dan tidak bisa digeser oleh apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi hamba akan mendoakan anak-anak-Mu ini satu persatu. Kami akan berdoa syafaat bersepakat bersama. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah kami terus dan mendengar dan mewujudkan segala doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami akan berdoa bersama. Haleluya. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka,
aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi
TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan, campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.